Halo teman-teman trader, jumpa lagi di SSP Channel. Pada video kali ini saya akan membahas suatu indikator teknikal simple untuk raih profit besar. Ada beberapa indikator paling populer yang dipakai trader untuk analisa teknikal. Pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya moving average, MACD, stochastic, RSI, atau Bollinger Band. Yang saya bahas kali ini adalah indikator Bollinger Band plus-plus. Loh, kok ada plus-plusnya? Iya, plus-plusnya nanti akan saya komunikasikan dengan indikator pendukung. Oke, langsung saja kita praktek menuju ke sebuah chart saham. Saya buka satu contoh dulu, chart saham Soji. Time frame yang akan saya tunjukkan adalah chart weekly. Coba saya perbaca dulu. Nah, coba perhatikan bagian chart ini. Pada fase ini, saham Soji mengalami masa sideways yang cukup panjang, mulai bulan Mei hingga bulan November. Harganya di situ-situ saja dan cenderung membosankan jika ditradingkan. Tapi ketika harga mulai improve naik diawali dengan candle ini, lalu lanjut break ke atas secara masif hingga beberapa minggu ke depannya, kondisinya mulai menarik untuk trading karena volume transaksinya juga meningkat tajam. Tapi bukankah lebih menarik lagi kalau kita mencoba open posisi di area ini untuk swing trade? Ya tentu sebelumnya kita harus tahu jika harga saham itu akan terbang, sehingga kita bisa ambil keputusan untuk open posisi. Bisa nggak sih kita tahu, meski tidak secara pasti tahu, atau setidaknya bisa meraba, atau mencoba memprediksi sebelum saham itu naik tinggi. Lalu kita bisa mempersiapkan trading plan jika muncul indikasi atau tanda-tanda kalau harganya akan segera terbang. Dengan begitu kita sebagai trader bisa unggul dari segi timing dan posisi. Coba kita lihat dulu dari segi price action. Jika dilihat dengan seksama, di sini ada sebuah pattern falling wedge. Coba saya gambar dulu patternnya. Oke, sudah. Momen-momen di mana trader mulai open posisi buy adalah ketika harga mulai breakout dari pattern disertai volume yang cukup tinggi pada candle ini. Jika perlu average up, biasanya dilakukan di area ini karena konfirmasi break dari resist area yang cukup kuat. Jadi kurang lebih seperti itu jika dilihat dari price action. Nah, kalau pakai indikator gimana? Apakah bisa lebih efektif? Oke, sekarang kita coba menggunakan indikator. Saya hapus dulu garis-garis tadi yang saya buat. Kemudian cari menu indikator. Lalu pilih indikator Bollinger Band. Tampilannya seperti ini. Untuk settingannya tetap pakai default saja seperti bawaan. Hanya warna saja yang saya ubah biar lebih jelas dilihat. Oke, sudah. Lalu coba saya kombinasikan dengan indikator yang satu ini. Ketik aja Gartner Channel. Oke, ada di situ. Tampilannya saya ganti dulu. Sedemikian rupa agar lebih jelas outlook-nya.
Oke, sudah jadilah indikator kombinasi Bollinger Band dan Keltner Channel. Dari sini kita bisa lihat ketika split area Bollinger Band mulai menyempit dan masuk ke dalam area indikator KC ini, pada fase ini ada kecenderungan akan muncul indikasi awal bahwa beberapa waktu ke depan harganya bakal terbang tinggi. Nah, jika trader paham kondisi seperti ini, bisa jadi segera merencanakan trading plan, bahkan mencuri start lebih awal untuk mulai cicil open posisi. Jadi mulai open posisinya kapan? Open posisi buy yang menurut saya paling worth it adalah ketika candle terkonfirmasi break atau bertahan di atas middle band garis warna kuning, disertai ada volume inflow yang stabil atau cenderung meningkat. Jika hendak menambah muatan atau average up, bisa dilakukan ketika split Bollinger Band mulai melebar, biasanya bersamaan dengan awal breakout dari fase sideway-nya. Selanjutnya, bisa di hold dengan pengawalan aja minimal 1-2 minggu lah, hingga bisa dapat potensi profit minimal 30%, lalu bisa di take profit. Ya, kalau kuat psikologinya bisa di hold lebih lama lagi, dengan tetap disiplin memperhatikan jika sudah mulai memasuki fase overbought atau jenuh beli. Nah, kalau dihitung-hitung untuk chart Soji ini bisa naik 100%. Ya, 100% lebih lah. Jadi dari sini bisa ambil sedikit kesimpulan bahwa kondisi sideways suatu saham biasanya menyimpan energi yang cukup besar dan dibarengi dengan fase akumulasi dalam ring atau interval yang sangat dekat. Setelah fase ini berakhir akan muncul fase markup naik yang cukup signifikan. Gimana dengan saham lain? Adakah yang serupa? Ada dong. Berikut saya beri beberapa contoh sahamnya. Nah, gimana teman-teman trader? Apakah menurut kalian indikator ini menarik dipakai untuk berburu cuan? Mungkin jawabannya adalah tergantung karakter trading masing-masing. Menurut saya ini cocok untuk swing trading, bukan untuk day trade. Apakah indikator ini akurat 100%? Tentu tidak. Tidak ada indikator sempurna. Tidak ada hasil yang pasti. Ini hanyalah salah satu cara untuk meningkatkan probability hasil trading yang ujung-ujungnya untuk meraih profit juga. Dan tentunya masih banyak juga cara lain dengan kelebihan masing-masing, dengan dukungan parameter-parameter lain seperti money management dan kontrol psikologi trading. Karena dengan indikator yang sama pun akan berbeda hasilnya dari setiap trader. Baiklah, sekian pembahasan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi trading bagi teman-teman trader untuk menganalisa suatu saham. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.